Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arma Yesi. Saya akan menjelaskan materi saya tentang perkembangan hewan, yaitu Pisces atau ikan. Pertama, saya akan menjelaskan organ pada ikan. Kita tahu ikan itu adalah makhluk hidup atau hewan yang berkembang biak, dapat dijumpai di air tawar dan di air laut, yang memiliki beraneka ragam warna dan beberapa spesies atau jenis. Kita bisa lihat di sini ada organ ikan itu. Organ pada ikan yaitu mulut, faring, insang, jantung, hati, limfa, pankreas, usus halus, ovarium, gelembung renang, anus, lubang urogenital, kandung kemih, ureter, saluran kencing atau urin, aorta dorsal, ginjal, lambung, tali spinal, saraf, pyloric caetum, otak, bulbus olfactorius, mata. Oke, itulah organ pada ikan. Nah, adapun organ reproduksi ikan itu, reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi pada ikan yaitu jenis kelamin jantan betina dan hermafrodit. Pertama, kita bahas organ reproduksi pada ikan betina. Ovarium, oviduk, urogenital. Ovarium itu adalah indung telur atau tempat pembentukan sel telur pada ikan. Lalu, sel telur yang sudah dibentuk ini akan dialirkan menuju oviduk. Oviduk adalah saluran tempat keluarnya sel ikan, sel telur pada ikan. Nah, pada saat sel telur pada ikan ini dikeluarkan, akan menuju urogenital. Urogenital ini adalah saluran terakhir tempat air kemih dan sel telur dikeluarkan. Selanjutnya, organ reproduksi pada ikan jantan. Organ reproduksi pada ikan jantan itu disebut dengan gonad. Gonad itu sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Lalu letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut, abdomen. Berada dekat anus, bermuara pada lubang urogenital, yang dimana lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Kita bisa lihat di sini pada reproduksi pada ikan jantan, testis ini epididymisnya, ginjalnya, saluran kencing atau lubang urogenitalnya. Lalu ada tipe ikan berdasarkan organ reproduksi. Ada biseksual, uniseksual, dan hermafrodit. Biseksual ini ikan memiliki dua kelamin pada satu spesiesnya. Jadi kita dapat membedakan ikan berjenis kelamin jantan atau ikan berjenis kelamin betina.
bisa juga dilihat dari ciri-cirinya. Jikalau ikan pada jenis kelamin jantan itu cenderung dia kurus dan panjangnya lebih panjang daripada ikan betina dan memiliki warna yang lebih cerah. Sedangkan ikan betina itu permukaan tubuhnya itu lebih lebar, warnanya lebih pucat, dan perutnya itu lebih kembung. Lalu uniseksual, ikan berkelamin tunggal pada satu spesies. Nah, ikan ini dijumpai pada ikan, contohnya ikan moli Amazon yang berkelamin betina semua. Untuk pembentukan keturunan uniseksual ini disebut dengan parthenogenesis. Ada hermafrodit. Hermafrodit yaitu pada satu ikan dengan jenis kelamin ganda. Hermafrodit itu dibagi menjadi 3 hermafrodit, yaitu hermafrodit sinkroni, hermafrodit protandi, dan hermafrodit protogini. Hermafrodit sinkroni yaitu golongan ikan yang gonadnya terdapat sel kelamin jantan dan betina yang dapat aktif secara bersamaan. Lalu hermafrodit protandi yaitu golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina. Misalnya ikan black porgy. Ikan ini jika berumur 3 tahun mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina. Lalu hermafrodit protogini. Hermafrodit protogini golongan ikan yang mengalami perubahan jenis kelamin dari hidupnya dari betina menjadi jantan. Misalnya ikan Laborides diminutus. Ikan yang memiliki 2 jenis kelamin jantan dan betina ada ikan Ceranus cabrilla dan ikan Hepatus hepatus. Ini contoh ikannya. Cara reproduksi pada ikan. Cara reproduksi pada ikan itu ada 3, yaitu cara ovivipar, beranak, dan bertelur. Cara vivipar, beranak, dan cara ovipar, bertelur. Ovipar mengeluarkan telur pada saat pemijahan. Vivipar contohnya beberapa ikan Elemobranchi. Ovipar, embrio berada dalam tubuh, namun perkembangan embrionya tidak dipengaruhi oleh talis plasenta, namun oleh kuning telur, contohnya ikan rockfish. Ini contoh gambar pada reproduksi ikan. Ini telur jadi embrio, lalu telur ini menetas menjadi ikan kecil, lalu ikan kecil yang sempurna. Telur ikan yang telah dibuahi tampak seperti bulat-bulatan kecil berwarna putih. Telur akan menetas dalam waktu 24-40 jam. Anak ikan yang baru menetas mendapatkan makanannya dari sisa kuning telurnya yang masih menempel di dalam perutnya. Fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh ikan, sedangkan fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh ikan. Secara internal, fertilisasi internal ini yaitu ikan yang bereproduksi ovivipar, beranak atau bertelur. Fertilisasi eksternal ini ikan yang berkembang biak secara ovipar. Nah, di sini
Fertilisasi eksternal, ikan akan mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya dan dibuahi oleh ikan jantan. Sekian presentasi dari saya tentang ikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi.